Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Kurniawan dari kelas 10 IPA 2. Pada kesempatan kali ini ingin menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam dari PPT yang sudah saya buat. Dan di video kali ini juga saya ingin menjelaskan dua kerajaan, yaitu kerajaan Islam di Pulau Sumatera dan kerajaan Islam di Pulau Jawa. Yang pertama, kerajaan Islam di Pulau Sumatera, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan yang terletak di Aceh, merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang didirikan oleh Meurah Silu pada tahun 1267 Masehi. Raja pertamanya adalah Sultan Malik Al-Saleh. Dan uniknya, kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari kerajaan Pasai dan Peurlak. Mungkin itu adalah sedikit intermezzo untuk kerajaan Samudra Pasai. Sekarang kita masuk ke bagian raja-raja atau sultan-sultan pada kerajaan Samudra Pasai. Berikut ini adalah daftar nama sultan atau raja yang pernah berkuasa di kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama itu ada Sultan Malik As-Saleh atau lebih dikenal dengan Malikul Saleh. Yang kedua, Sultan Malikul Zahir yang meninggal pada tahun 1326. Sultan Muhammad wafat tahun 1354. Yang keempat ada Sultan Ahmad Malikul Zahir atau Al-Malik Jamaluddin yang meninggal pada tahun 1383. Yang kelima ada Sultan Zainal Abidin yang meninggal pada tahun 1405. Dan yang terakhir ada Sultanah Bahiyah atau Putri Zainal Abidin. Sultan ini meninggal pada tahun 1428. Sekarang ada di bagian peninggalan. Yang pertama itu ada dirham. Bisa kalian lihat gambarnya itu seperti peninggalan emas itu atau alat pembayaran yang digunakan dalam wilayah kerajaan Samudra Pasai dulu. Dan yang kedua itu ada naskah surat Al-Zainal Abidin. Terdapat peninggalan naskah surat yang ditulis oleh Sultan Zainal Abidin. Gambarnya ini seperti tertulis dengan huruf hijaiyah atau huruf Arab yang merupakan ciri khas dari kerajaan Islam pada zaman dahulu. Selanjutnya, kehidupan sosial di kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai ini merupakan kerajaan yang ekonominya itu berpusat dari perdagangan, karena kerajaan ini adalah pusat perdagangan nasional atau internasional juga, dan masyarakatnya itu berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam dan menjadi pusat tamadun Islam di Asia Tenggara pada masa itu. Jadi bukan hanya sebagai kerajaan pertama Islam doang di Indonesia, jadi kerajaan ini juga menjadi pusat tamadun Islam di Asia Tenggara pada masanya. Dan di akhir ini ada keruntuhannya itu karena kerajaan Samudra Pasai kehilangan kekuasaan perdagangan atas Selat Malaka pada tahun 1511, yaitu pada abad ke-15, yang kemudian dikacaukan oleh Portugis, dan akhirnya kerajaan Aceh Darussalam muncul pada abad 16 Masehi. Selanjutnya kita masuk ke kerajaan Islam di Pulau Jawa. Di sini saya memilih kerajaan Demak. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa. Islam pertama di pantai utara Jawa, bukan di Indonesia. Menurut tradisi Jawa, Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari kerajaan Majapahit, atau bisa dibilang ini adalah penerus dari kerajaan Majapahit. Selanjutnya di bagian raja dan sultan. Yang pertama itu ada Raden Patah yang memimpin pada tahun 1500 sampai 1518. Kemudian Pat Yunus yang melanjutkan Raden Patah, yaitu 1518 sampai 1521. Dan yang terakhir Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai 1546. Jika kalian ingin membaca tulisan ini, silahkan pause video ini untuk membaca tersebut sampai habis.
Selanjutnya di bagian peninggalan, yang pertama ada Masjid Agung Demak. Ya, bisa kalian lihat gambarnya di atas. Bangunan ini adalah peninggalan yang paling terkenal dan menjadi saksi bisu kejayaan Kerajaan Demak. Yang kedua ada pintu Bledek. Dalam bahasa Indonesia, Bledek berarti petir. Oleh karena itu, pintu Bledek ini bisa diartikan sebagai pintu petir. Bisa kalian lihat sendiri gambarnya seperti apa pintunya. Ya, seperti itulah pintunya. Selanjutnya itu kita masuk ke kehidupan sosial Kerajaan Demak. Kehidupan sosialnya itu cukup maju ya. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Demak juga sangat teratur. Pemerintah ini berjalan dan diatur dengan hukum agama Islam, tapi menggunakan hukum agama, tradisi lama yang tidak bertentangan dengan syariat Islam pun tidak ditinggalkan begitu saja. Jadi mereka ini hidup beragama tetapi tidak meninggalkan kehidupan atau kebiasaan leluhur yang sudah membangun kerajaan-kerajaan ini. Masuk ke bagian keruntuhan. Keruntuhan Kerajaan Demak ini disebabkan karena adanya perebutan kekuasaan. Ya, bisa kalian lihat atau bisa kalian baca juga dengan mempause video ini. Dijelaskan bahwa Sultan Trenggana yang merupakan raja terbesar dari Kerajaan Demak meninggal dunia pada tahun 1546 dalam sebuah pertempuran menaklukkan Pasuruan. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.